berbeda dan berkembang cepat. Teknologi semakin maju dengan pesat, semakin kompetitif, penuh persaingan. Dan Mama ingin kamu siap hadapi masa depan, apapun tantangannya. Menjadi kuat, mandiri, dan pantang menyerah. Selalu bangkit saat kamu jatuh dan jatuh lagi. Mama ingin kamu jadi anak yang tangguh, tahan banting, resilient. Supaya kamu selalu siap menghadapi tantangan apapun. Karena kesiapanmu adalah keberhasilanku. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama dan Papa. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali hari ini saya Indri bisa kembali menemui Mama dan Papa semuanya di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih walaupun hanya di rumah saja, tetap harus patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Jangan lengah dan juga tetap mengisi aktivitas positif selama di rumah. Walaupun weekend nih sekarang, apalagi kalau sekarang weekendnya kan sekarang udah nggak kemana-mana ya. Jadi ngumpul bareng sama suami, sama anak-anak, boleh diajakin semua juga tuh untuk bergabung bersama dengan kita di webinar kali ini yang disponsori oleh Nutri Club, bekerja sama dengan anakku.id dan juga Toko Kamas. Nah, sampai 1,5 jam ke depan saya akan punya informasi yang menarik soal kesehatan anak yang pasti tidak boleh dilewatkan. Tapi sebelum itu, saya juga ingin menyapa Mama dan Papa yang baru aja bergabung. Halo, selamat pagi Mama Yanti, kemudian juga Mama Sheila Setiawan, selamat pagi Mama Feby, ada Mama Yasri, Mama Delia. Boleh juga loh ajakin papa-papanya untuk ikutan sama kita gabung ya, supaya kita bisa sama-sama, Mama dan Papa, bisa tahu perkembangannya si kecil di usia 18 bulan khususnya, ini sudah bisa apa yang terlambat karena harus segera ditolong. Itu adalah clue untuk topik kita hari ini. Tapi sebelum itu saya juga mengingatkan untuk Mama dan Papa yang sudah bergabung ya, jangan lupa untuk mengisi Google Form yang akan kami bagikan melalui fitur chat, kemudian tinggal klik aja, kemudian diisi dan disubmit, selesai, gampang ya. Dan juga mengganti nama-nama yang sudah tertera di Zoom Mama Papa semuanya dengan nama sesuai dengan KTP. Supaya nanti kalau misalnya dapat hadiah, bisa langsung dikonfirmasi pemenangnya, jadi langkahnya juga akan lebih gampang. Hadiahnya apa aja? Tenang aja. Jadi hari ini saya akan memberikan waktu untuk Mama dan Papa bisa berkonsultasi sepuasnya, bisa bertanya soal perkembangan anak ini ya. Lalu kemudian juga nanti panitia akan memilih 5 nama pertanyaan terbaik yang akan masing-masing mendapatkan hadiah voucher GoPay senilai masing-masing Rp100.000. Dan juga Mama dan Papa juga akan mendapatkan voucher belanja dengan potongan harga di Toko Kamas yang informasinya akan saya berikan nanti di akhir acara. Jadi pastikan selama 1,5 jam ke depan tidak kemana-mana, jaringan internetnya bagus ya, Mama Papa, Mama Uti yang barusan bergabung. Halo, selamat pagi. Ada di mana nih? Saya sih pasti mengira semuanya tersebar merata di seluruh Indonesia bisa langsung mengakses webinar ini juga dengan baik ya, karena dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Oke, kalau gitu. Nah, untuk informasi-informasi menarik lainnya, pokoknya saya akan hadirkan nanti sampai 1,5 jam ke depan ini. Jadi pastikan tidak kemana-mana juga ya. Nah, Mama dan Papa, kalau kita bicara soal situasi sekarang ini, kita semua yakin dan kami mengerti bahwa para orang tua pasti akan punya kekhawatiran tersendiri ya dalam menjaga kesehatan dan juga asupan nutrisi si kecil. Nah, oleh karena itu di Nutri Club kami berkomitmen untuk memberikan informasi penting dan juga terpercaya seputar asupan nutrisi dan juga tumbuh kembang si kecil. Nanti juga Mama dan juga Papa bisa mengakses beragam informasi menarik Nutri Club yang bisa diakses melalui www.nutriclub.co.id. Nah, Nutri Club sendiri ini merupakan layanan dari Nutrisia ya, yang berdedikasi untuk mendampingi para ibu Indonesia untuk menjalani masa kehamilan dan juga tumbuh kembang bayi dan juga balita. Di Nutri Club, Mama dan Papa bisa menemukan kolom khusus nih yang berisi beragam informasi terpercaya, yang berisi seputar informasi asupan nutrisi si kecil dan juga dan juga stimulasi tumbuh kembang ya, yang juga rangkuman informasi terpercaya tersebut juga bisa diakses melalui sosial media di Facebook dan juga Instagram Nutri Club dan juga Laktamil. Tapi kalau Mama dan Papa juga masih punya banyak sekali pertanyaan yang lain seputar tumbuh kembang si kecil, seputar asupan nutrisi ya, bisa langsung menghubungi tim Careline Nutrisia yang akan menjawab pertanyaan Mama dan juga Papa. Jadi no worries, langsung menghubungi saja, informasinya ada di layar yang sudah kami sediakan juga. Nah, kalau ngomongin soal webinar kita pagi ini, topiknya sangat menarik sekali ya, Mama dan juga Papa.
Saya juga menyapa Mama dan Papa yang pengen bergabung hari ini. Selamat pagi. Oh, ada Papa yang udah bergabung. Halo, Papa Dani. Halo juga Mama Ratih, Mama Dwi Fahri. Selamat pagi, selamat bergabung. Jangan lupa isi Google Form dan juga mengganti nama yang ada di Zoom dengan nama sesuai dengan KTP karena saya juga nanti akan bagi-bagi hadiah di akhir acara ya. Bagi-bagi potongan voucher juga, voucher belanja juga. Jadi pastikan tidak kemana-mana. Nah, perkembangan usia anak 18 bulan ini kalau normal semoga seterusnya aman. Tapi kalau terlambat juga harus cepat ditolong ya. Pagi ini kita akan menghadirkan narasumber yang namanya juga udah ditunggu-tunggu nih. Mau mengisi materi juga pasti udah langsung antri dari seluruh Indonesia pengen gabungan ikut untuk menyimak materi penting dari yang akan disampaikan oleh Prof. Yoni. Kita panggilkan narasumber kita hari ini, Profesor Dr. Hardiono Pusponegoro, konsultan syaraf anak klinik Anakku Check My Child. Hai Prof. Yoni, selamat pagi, apa kabar? Hai Indri, baik-baik saja. Baik-baik ya. Masih di rumah aja atau udah beraktivitas di luar rumah juga nih, Prof? Di rumah. Di rumah. Materinya juga udah dinantikan sama seluruh mama papa di Indonesia. Sambil share screen, Dok, saya mengingatkan juga untuk mama papa untuk bisa langsung klik aja fitur raise hand untuk yang ingin bertanya pada Prof. Yoni, lalu kemudian juga bisa langsung menuliskan nama dan juga pertanyaannya, domisili jangan lupa, untuk yang ingin bertanya di kolom chat. Oke, Prof. Yoni, silakan share screen. Mau bahas apa kita? Ya Indri, terima kasih. Silakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi fotonya saya lihat segar-segar semua. Moga-moga kita tetap sehat ya. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang perkembangan anak 18 bulan. 18 bulan ini menurut saya sangat penting. Nanti kita lihat kenapa ya. Dan sebetulnya, nah ini ada banyak juga teman-teman dokter ini. Ini dia sangat penting dan dia gampang. Ya, gampangnya bagaimana? Kalau anak 18 bulan sudah bisa jalan, sudah bisa bicara, itu boleh dibilang 80% perkembangannya pasti oke gitu. Kita nggak pusing lagi. Ya, kalau waktu kemarin kan kita bicara yang 1 tahun ya. 1 tahun itu buat saya umur deg-degan. Ya, ini baru belajar jalan, baru belajar ngomong, bakal bisa apa tidak ya? Itu kita bingung gitu. Kalau yang 6 bulan kemarin sudah juga ya. 6 bulan itu buat cari gejala dini yang berat-berat ya. Nah, ini 18 bulan nih kita ngomong. Hari ini kita dibantu oleh Nutri Club. Ya, Nutri Club ini suatu klub buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang memberikan edukasi untuk membernya. Jadi banyak sekali kesamaan antara anakku dengan Nutri Club. Cuman kalau anakku nggak ada bonusnya. Kalau Nutri Club bonusnya banyak barangkali. Ini kita lihat satu-satu ya. Oke, kita lihat anak ini pintar sekali ya. Udah tahu gajah, zebra, sama apa lagi tadi, singa ya. Walaupun sebetulnya mungkin dia belum pernah lihat yang namanya zebra itu apa ya. Jadi dia hafal. Sebetulnya yang paling baik kalau mau mengajarkan bicara atau berbahasa, awali dengan benda-benda yang dia bisa lihat ya. Kalau tinggalnya di Kalimantan, kita cerita kereta api susah juga buat dia. Dia nggak pernah lihat kereta api di sana. Zebra juga nggak ada di sini ya, kecuali di kebun binatang gitu. Tapi oke lah, lama-lama dia bisa sedikit abstrak ya. Nah, kalau dia sudah bisa bicara 18 bulan ini, istilah saya luluslah dia ya. IQ-nya pasti bagus, pasti cukup, kepintarannya pasti cukup. Pendengarannya pasti baik ya. Kalau nggak baik kan nggak bisa ngomong ya.
Dan yang penting kalau kita lihat dia bisa berbicara, bisa berinteraksi begitu, pasti dia bukan autis, ya. Kenapa autis kita tekankan? Karena autis ini dideteksi paling dini biasanya umur sekitar 18 bulan, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah bisa seperti ini, anaknya lulus ya. Udah baik lah, 80% oke. Nah, ini kita lihat anaknya nih bisa jalan apa tidak, ya. Nah, dia bisa jalan ya, walaupun masih agak susah. Ini kelihatannya belum 18 bulan nih, cucu saya sendiri nih, ya. Jadi kalau 18 bulan bisa jalan ya, itu pasti gerak kasarnya baik, belum termasuk gerak halus ya, tangan-tangan. Tapi bisa dipastikan dia tidak ada penyakit saraf yang serius lah, yang berat-berat, yang serem-serem itu nggak ada. Ya, lulus, bisa ngomong, bisa jalan, lulus. Ya, jadi sebetulnya itu inti dari pembicaraan kita hari ini. Nah, kita lihat satu-satu ya. Nah, gerak ini kalau 18 bulan anaknya bisa jalan lepas, bisa jalan sendiri ya. Bisa lari-lari dan bisa mulai naik turun tangga. Kemudian tadi kita lihat ada film dari psikolog yang mengajarkan resilient, bagaimana ngajari anak. Ya, ajari bantu membuka baju, kalau ibunya mau buka bajunya, belajar minum, belajar makan ya. Ini fase eksplorasi. Jadi anak belajar segala sesuatu dari lingkungan. Ini ya jalan, bisa jalan lepas, dia senang dorong-dorong begini. Oke, pasti bagus. Ini bagus ya, cuma hati-hati terjatuh. Saya punya beberapa pasien jatuh dari lantai 2. Ya, jadi apabila rumahnya bertingkat dan kita tinggal di atas, itu harus diberi pintu buat turun ke tangga. Ya, jangan langsung dia bisa lari ke bawah gitu. Begitupun yang naik ke atas juga harus dijagai hati-hati, jangan sampai jatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa bayangkan kalau jatuh dari lantai 2, apa akibatnya gitu ya. Ini juga kita biarkan dia mencoba makan sendiri walaupun berantakan, jangan dimarahi ya kalau kotor ya. Nah, ini kebetulan udah pinter sekali anaknya ya. Seringkali kita kan mau anaknya bersih, rapi, tapi umur sekian nggak usah dulu lah, biarkan saja dia mencoba ya. Ini ya, jadi ada kuncinya kalau ngajari anak kecil mesti sabar, diulang-ulang. Perintah harus jelas, ya. Kemudian boleh dibantu, ya nggak apa-apa. Yang penting kalau nggak bisa jangan dimarahi ya. Kalau dimarahi anaknya nggak mau mengerjakan lagi. Dan terakhir, yang paling penting mengajari anak atau mengajari orang atau memberitahu suami atau beritahu istri, kasih hore kalau dia bisa. Kalau dia bisa, kalau dia manis, selalu kasih hore. Hore itu pujian lah, reinforcement. Membuat orang-orang akan mengulangi lagi perilaku tersebut. Ya. Tadi gerak ya. Sekarang kemampuan bicara nih. Ini kok belakangan ini banyak sekali ya anak terlambat bicara, terlambat berbahasa, anak yang ada otis-otis sedikit ya. Jadi Instagram kita juga penuh dengan pertanyaan-pertanyaan tentang terlambat bicara ya. Yang pertama itu kalau 18 bulan bisa bicara, pasti bagus lah ya. Bicara dan berinteraksi, berkomunikasi, udah pasti selamat anaknya, nggak mungkin dia autis ya. Biasanya umur 18 bulan ini bisa sampai 6 kata ya, tapi batas red flags itu 16 bulan bisa 1 kata yang berarti.
lihat ibunya panggil mama, lihat ayahnya panggil papa ya. Bukan bunda ya, kalau bunda agak telat sedikit, kalau ayah juga agak telat sedikit. Jadi batasnya itu 16 bulan satu kata berarti. Kalau 18 bulan, 1,5 tahun, biasanya sudah bisa 6 kata minimal ya. Nanti dia bertambah dengan cepat. Kira-kira umur 2 tahun itu mungkin udah bisa 100 kata ya. Ini sangat mengagumkan perkembangan kemampuan bicara dan bahasa dari seorang anak. Tugas kita apa? Ya kita bicara dengan dia ya, supaya dia awalnya bisa meniru, kemudian dia bisa berbicara. Anak juga bisa menyatakan bahwa dia tidak ingin sesuatu. Kadang-kadang dia bilang tidak, kadang-kadang dia geleng-geleng begini ya. Kemudian juga ya tetap masih penting nih, bisa menunjuk. Menunjuk ini umur 1 tahun harus bisa ya menunjuk sesuatu yang jauh. Saya ulang lagi. Itu ada cicak, ada pesawat gitu. Ya, kalau tidak bisa menunjuk, kita takut. Ya. Ya, anak ini sudah bisa memberi respons ya. Kalau nggak mau dia geleng-geleng gitu. Jangan dipaksa ya. Cuman pengalaman banyak juga anak-anak yang susah makan nih, pusing dah ibunya ya. Dia sudah bisa memilih, bisa menunjuk ya. Nah ini kemampuan sosial emosional ya. Kita lihat sini, anaknya ini mesti senang bermain dengan orang lain. Anak umur sekian sangat senang main dengan orang lain ya. Dia mulai bisa sharing, berbagi sesuatu, berbagi kesenangannya, berbagi mainannya dengan orang dewasa dulu biasanya. Kalau dengan teman-temannya dia masih pegangin, nggak mau kasih ya. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang dia tidak bisa menyatakan keinginannya dengan kata-kata sehingga muncul tantrum, nangis, guling-guling, pusing deh orang tuanya ya. Ketemu orang asing kadang-kadang dia takut ya. Kalau takut jangan dipaksa. Yang sering saya lihat kalau dibawa ke acara ulang tahun, kemudian semua orang cubitin dia pipinya gitu, anaknya nangis ya, anaknya tidak senang. Bisa bayangin nggak, kita kecil, bayi, 1,5 tahun, banyak orang besar datang, terus semuanya nyubitin pipi kita, lucu-lucu katanya. Ya, kayak kita lihat raksasa di sekitar kita, kita nangis. Ya. Dia juga bisa sayang kepada pengasuhnya, kepada ibunya, memperlihatkan rasa sayangnya, ya, peluk, cium, dan lain-lain. Bisa nempel terus sama ibunya. Kadang-kadang ada juga ibu mengeluh nih, dok, bayinya, anaknya nggak mau lepas dari saya, dok. Ditinggal ke kamar mandi aja nggak mau. Ya udah mandi sama-sama nggak apa-apa lah. Pada umur sekian memang begitu ya. Terus anak ini harus bisa pretend play, main pura-pura. Gendong boneka, kasih makan boneka, terus pura-pura main telepon kalau boleh ya. Kan banyak orang tua nggak mau kasih telepon sekarang. Pretend play lah, main pura-pura ya. Dan pada saat ini ingat, dia harus eksplorasi, mencari, memeriksa sesuatu di sekitarnya. Jadi jangan heran kalau dibawa ke rumah orang dia puter-puter ke sana kemari lihat-lihat gitu ya. Orang tuanya takut atau malu. Nggak apa-apa, memang umurnya sekian, umur eksplorasi ya. Bahkan kadang-kadang kita bantu nih, benda yang dia lihat kita sembunyikan, suruh dia mencari ya. Itu akan bagus untuk merangsang kemampuan eksplorasinya. Lihat anak. Ya. Ini kemampuan sharing ya, berbagi sesuatu yang menyenangkan dia berikan ke orang lain tanpa diminta ya. Ini bagus sekali. Ini
Ini sedang belajar, biarkan aja, kita sabar ya, jangan diganggu. Nggak usah anak sedang asik belajar begini, kemudian kita tanya lagi, what's the color? Uh, Give me the ball gitu ya. Nggak usah ya. Biarkan aja sabar, kalau dia bisa kasih pujiannya, baru ajarkan yang lain ya. Nggak usah demo ke orang. Nah, ini oke. Moga-moga tidak banyak yang mengalami hal ini, karena ini bikin pusing ya, anak tantrum, apalagi kalau tantrumnya di depan orang banyak, ibunya malu, ya, padahal sih nggak usah malu ya, banyak orang tantrum kan. Tantrum, nah, ada tekniknya, pencegahannya ada, dan pengobatannya ada. Saya ajarin sedikit ya, karena nanti akan dibahas di teknik-teknik behavior juga. Nomor 1, hindari penyebabnya. Ya, kalau dia takut sesuatu jangan dipaksa. Nomor 2, kalau sudah terjadi tantrum, diamkan saja, nggak usah berusaha membujuk. Ya, nomor 3, kecuali kalau yang dia lakukan berbahaya. Dia benturin kepala ke tembok, itu ke ubin, nah itu pegang dulu lah, urusan lain belakangannya. Kalau dia kabur keluar ya, pegang dulu gitu. Gampang ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Hindari penyebab, diamkan aja, kecuali kalau berbahaya. Jangan dihukum ya, jangan dipukul ya. Ini dia bisa nih, lihat. Umur 1,5 tahun anak sudah bisa memperlihatkan bahwa dia sayang pada seseorang, suka peluk, suka cium-cium bapak ibunya ya. Kalau belum bisa, ini merupakan suatu red flags. Pada umur 18 bulan belum bisa memperlihatkan sayang pada orang, hati-hati ya. Nah, ini kalau orang nggak kenal, tadi saya udah bilang di pesta dicubitin ya nangis ya. Apalagi kalau kita lihat orang yang berusaha mendekati dia nih, serem kayak begini nih, berewokan, keriting, gondrong ya. Ya pasti takut anaknya ya, jangan dipaksa. Suruh apa ya, orangnya suruh jauh-jauh aja. Ya nanti pelan-pelan. Biasanya kalau takut dengan orang tertentu, nanti pelan-pelan dari jauh dibilangin, itu si om itu. Nanti dia makin dekat, makin dekat. Lama-lama dia tidak akan takut lagi. Ya. Ini yang paling penting juga, kognitif atau kecerdasan. Tadi kita lihat video dari Nutri Club itu tentang istilahnya lagi populer sekarang kan, resilient. Resilient itu menurut saya fisiknya mesti bagus, otaknya mesti bagus, baru dia bisa tangguh ya. Kalau fisiknya kita kasih nutrisi yang bagus, kalau kecerdasannya kita berikan stimulasi yang bagus ya. Apa yang dia mesti capai pada 18 bulan? Dia sudah mulai tahu nih fungsi dari benda-benda. Sisir itu gunanya buat sisiran, handuk ya buat handukan, sendok buat makan ya. Jadi bukan sekedar tahu namanya, tetapi tahu juga fungsinya ya. Anggota tubuh, mata, hidung, mulut dia tahu. Dia mulai fine motornya kita bisa lihat. Motor halusnya ya. Bisa mencoret-coret, ya, bisa mulai bikin garis. Dia bisa menarik perhatian orang lain kalau dia perlu ya, pretend play bisa, dan dia bisa disuruh dengan kata-kata. Ini hati-hati, semua anak bisa disuruh buang sampah. Saya nggak ngerti kenapa. Walaupun dia ada otis, dia ada gangguan kepintaran, semuanya bisa buang sampah. Jadi buang sampah itu tidak termasuk instruksi yang standar ya, karena semua bisa. Ya, tapi yang lain-lain nih duduk, ambil sepatu, coba disuruh tanpa ditunjuk-tunjuk, istilah saya. Itu benar-benar dia mengerti artinya ya.
Kalau tunjuk-tunjuk gitu, ambil sepatu, yang nggak aci deh. Ini anak udah mulai coret-coret ya. Sebetulnya bagus sekali nih kalau 18 bulan bisa mencoret begini. Ini bukan coret saja, udah mulai ada bentuknya, lingkaran. Tuh, buletan-buletan. Bagus sekali ya. Karena standar untuk mencoret-coret nih sebetulnya kira-kira 20 sampai 24 bulan. Ya. Ini matanya mana mata? Ini juga standar 20-24 bulan. Nah, hidung. Pintar, mulutnya. Mulut mana mulut? Iya, kupingnya mana kupingnya? Oke, kuping Zack, kuping iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini cucu saya paling kecil, namanya si Zack. Ya. Untungnya dia bisa disuruh begini, kalau nggak bisa saya pusing. Ya, sekarang udah TK dia. Nah ini udah kita terangkan tadi ya, apa yang harus bisa 18 bulan. Ini sekarang apa yang berbahaya, yang harus kita pikirkan. Kan masih ada 20% yang mesti dipikirkan. Kalau dia belum jalan, pusing. Kita lihat nanti dia kaku apa lemes. Kalau dia belum bicara, biasanya bisa 6 kata, kita pusing. Ya, itu 2 yang major, yang utama. Gampang ya. Tapi lain-lainnya ada nih yang agak susah mendeteksinya. Nggak nunjuk, nggak tahu fungsi benda-benda, nggak ada pretend play, nggak mau meniru orang lain. Ya, kalau ibunya datang atau pergi dia nggak peduli. Ya, atau mundur, udah bisa terus hilang. Ya. Biasanya yang kita takut umur 18 bulan ini, selain gangguan gerak, nggak bisa jalan, ya, kita takut autis, dan berbagai gangguan bahasa lain. Jadi kalau telat bicara itu bukan hanya autis, tapi banyak yang lainnya. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak, daripada pusing-pusing nungguin saya di WA atau di IG menjawab pertanyaan, lihat saja tuh di Instagram Anakku Ide, itu ada Linktree namanya di profilnya ya. Ibu klik aja di situ, nanti di situ ada berbagai kuesioner yang bisa diisi sendiri. Ya, nanti sebentar lagi kita tambah juga dengan isian mengenai konsultasi online ya. Jadi nggak usah tanya dulu, isi aja dulu situ. Ini anak-anak jalan, bisa lari-lari, tapi jinjit, ya. Jinjit sekali-sekali nggak apa-apa waktu mulai belajar jalan, tapi kalau terus-terusan jinjit, biasanya ada sesuatu, ya. Bisa dia kaku, bisa juga dia karena kebiasaan. Misalnya pada anak autis tuh hampir sebagian besar jinjit semua anaknya ya. Ini kan kaku kalau yang ini lain nih. Dia jinjit juga ya. Anak ini jinjit juga, tapi lemes kakinya ya. Jadi kalau anak terlambat gerak itu, saya bilang 2 aja yang diperhatikan. Anaknya terlalu kaku nggak boleh seperti kayu, anaknya lemes seperti boneka juga tidak boleh ya. Oke. Kadang-kadang kalau yang lemes nih kita periksa kayak begini nih. Ada joint laxity namanya, seperti orang main sirkus ya. Bu-ibu boleh coba juga nih, ini bisa nempel ke sini nggak? Kalau bisa namanya ada joint laxity. Apa ini begini bisa nempel ke sini. Oke, biasanya kalau yang begitu anak-anaknya jadi lemes ya. Ini saya baru dapat nih dari pasien tanya kemarin, dok anak saya kok ngomongnya kayak begini.
Saya minta izin. Boleh saya kasih lihat nggak videonya nih? Terima kasih Bu ya atas izinnya. Ini kita dengerin nih. Nah, kita nggak ngerti dia ngomong apa ya. Cacat, aku gitu. Anak ini apakah dia otis? Pasti bukan. Ya. Kenapa? Karena interaksinya bagus dengan orang, senyumnya juga manis ya. Apakah dia nggak ngerti? Kelihatannya juga bukan ya. Anaknya kontaknya bagus begitu. Yang kita sering temukan kalau bahasa planet begini, bisa dia terlambat fungsional saja terus menyusul ya. Tapi biasanya yang nyusul ini 2 tahun udah mulai menyusul dan keluarnya bagus. Ada juga yang termasuk yang gangguan bukan terlambat, namanya gangguan bahasa ekspresif. Syaratnya apa? Anaknya 100% mengerti. Anaknya tidak ada otis, tapi bicaranya kita nggak ngerti. Ya, itu gangguan bahasa ekspresif. Kalau dapat pasien begini di praktek sih saya agak seneng gitu. Kenapa agak seneng? Karena mengobatinya mudah ya, di terapi sebentar, main-main sebentar, dia biasanya akan normal kembali ya. Jadi ibu yang tanya tentang anaknya ini sama saya, dia ditolong sedikit aja udah bagus lah ini ya. Nah, Yang teriak gitu tuh senang ya, senang besar, teriak gitu. Kalau apa kan nunjuk-nunjuk pun apa dok, belum apa dia bisa gitu, sesuatu yang apa dia suka gitu kan. Nah, kalau kita ketemu anak belum bicara 18 bulan, kemudian interaksinya dengan orang kurang, kemudian dia perilakunya itu-itu aja, muter-muter roda seharian, kita takut anaknya ada otis lah. Ini muter-muter roda ini gejala yang paling terkenal dari otis. Hampir semuanya menunjukkan hal tersebut. Ini juga kita mesti hati-hati otis nih kalau begini ya. Semua dideret-deret, rapi gitu. Bisa bendanya sama, bisa bendanya berbeda-beda, tapi selalu deret-deret ke samping. Kalau ke atas bagus, bukan gejala otis. Kalau ke samping dideret-deret, hati-hati. Ini. Kamu rumahnya di mana? Rumah Rasa di. Rumah Rasa. Sekolahnya di mana? Sekolah. Senang makan apa Rasa? Senang makan. Senang makan. Mana? Rumah Rasa. Oke. Ini udah besar anaknya, tapi dia bisa bicara, tapi bicara bukan dengan fungsinya yang betul, ya. Dia bicara hanya meniru apa yang dia dengar. Rumahnya di mana? Rumah. Kamu namanya siapa? Nama katanya. Ini tidak bagus ya. Namanya echolalia. Echolalia ini kadang-kadang bisa panjang sekali. Dok, anak saya bisa nyanyi dok, lengkap katanya. Tapi begitu diajak ngomong nggak bisa dia berkomunikasi. Ya. Nyanyi yang panjang yang lengkap itu sebetulnya dia echolalia, ya, meniru apa yang dia dengar. Lebih bagus sih dibandingkan tidak bisa bicara sama sekali ya. Karena awal belajar bicara itu echolalia juga namanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu,
Saya sudah lama bergaul dengan pasien-pasien yang susah bicara, tapi tetap ada yang saya tidak mengerti kadang-kadang ya. Seperti anak ini, saya nggak gitu ngerti nih anak nih, interaksinya bagus, terus kayaknya ekspresinya bagus, tapi nggak mau ngomong, cuma mau teriak-teriak begini aja ya. Kemampuannya juga kelihatannya bagus ya. Dia bisa cari barang di dalam gelas itu ya. Ini betul-betul saya tidak mengerti nih, anak ini diagnosisnya apa. Ya sudah, kalau kita tidak mengerti tetap kita intervensi, kita lakukan terapi, moga-moga hasilnya bagus ya. Jadi tidak semua bisa didiagnosis dengan pasti. Apa yang bisa bapak-bapak, ibu-ibu lakukan ya pada anak umur 18 bulan? Lingkungannya mesti aman ya. Hati-hati tangga, naik turun tangga tadi udah saya bilang. Hati-hati kalau punya kolam ya, anaknya kecebur ke dalam kolam ya. Kemudian jangan lupa kalau bisa melakukan sesuatu, kalau dia perilakunya bagus, kasih horenya, kasih pujiannya yang bagus ya. Kalau tidak bisa jangan dimarahi, tapi dia nggak dapat horenya ya. Kemudian belajar berbahasa, mula-mula dia ngomong kita tiruin, dia bicara apa kita tirukan ya. Kemudian tanya pertanyaan yang mudah, jangan yang sulit-sulit, dan mulai biasalah kita ajarkan nama benda-benda, gambar-gambar ya, sambil bermain. Ya. Bermain ini dia mesti belajar pretend play, dia tetap mesti mengeksplorasi, jadi jangan takut kotor, jangan takut apa-apa. Kemudian main-main balok, buku, puzzle, dan lain-lain gitu ya. Dia mesti cukup ruang bergerak, nah, bisa main bebas, bisa main bola. Ya. Saya belum tahu persis saya salah apa tidak, tapi saya lihat anak-anak yang tinggal, kadang-kadang saya lihat anak yang tinggal di apartemen, kemudian tidak pernah dibawa ke playground-nya, itu agak sedikit kurang lah perkembangannya ya. Jadi mesti bisa main yang bebas. Ya. Emosi juga kita ajarkan. Kan kita ajarin kalau lihat film sedih, sedih, nangis ya. Aduh mama sakit gitu ya. Itu kita ajarkan juga supaya anak mengerti dan bisa berempati. Ya. Nah ini kita lihat, kalau ibu-ibu lihat Instagram di Anakku Ide, itu ada link tree-nya tuh. Yang saya buletin merah, klik saja, nanti keluar menu di situ. Di situ ada tuh screening gejala mencurigakan autis, screening autis 18 bulan, screening gangguan bahasa bicara komunikasi, ya, sampai petunjuk membuat video untuk kita lihat bisa membantu diagnosis juga ada ya. Bentar lagi mungkin ada konsultasi online. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus, sebentar lagi. Ini foto-foto saya sendiri nih, tapi bukan sekarang, tahun yang lalu, ya, bulan Agustus. Sekarang belum berani motret lagi, karena takut COVID. Silakan visit, kunjungi Anakku Ide Instagram, dan juga Nutri Club dari Nutri Club. Akan banyak informasi yang bermanfaat. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu atas perhatiannya. Kita sekarang sampai kepada tanya jawab ya. Oke.